Kecelakaan maut truk pasir tabrak angkot di Purworejo, 11 orang tewas. MKD putuskan Ahmad Dhani langgar etik usai pelesetkan Margapono jadi porno. Bill Gates hibahkan 159 juta dolar Amerika Serikat untuk Indonesia, mayoritas untuk kesehatan. MUI dan Muhammadiyah bantah dukung pemakzulan Gibran. Tessa Mahardika jadi PLT Direktur Penyelidikan KPK. Jubir dijabat Budi Prasetyo. Sidang Hasto, ex-anggota DPR yang hendak digeser Harun Masiku jadi saksi. Kecelakaan beruntun 6 kendaraan di Bandung, siswa SMA 5 tewas terseret mobil. India serang Pakistan. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Kecelakaan maut kembali terjadi. Kali ini truk menabrak angkot di perbatasan Purworejo Magelang yang mengakibatkan 11 orang tewas. Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano mengatakan kecelakaan ini melibatkan truk pengangkut pasir yang menabrak angkot berisi rombongan ibu-ibu jemaat takziah. Sejumlah korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat dari TKP di Purworejo. Selain menewaskan 11 orang, kecelakaan itu mengakibatkan 6 orang lainnya luka ringan. Sementara sopir truk yang menabrak angkot selamat dan menderita luka ringan. Sejumlah korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Identitas para korban tewas dan luka ringan belum diketahui. Menurutnya, proses evakuasi korban masih berlangsung. Kronologi dan penyebab kecelakaan juga belum diketahui. Dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah rem blong. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan Ahmad Dhani terbukti melanggar etik sebagai anggota DPR atas 2 laporan setelah memelesetkan Margapono menjadi porno. Putusan ini dibacakan setelah MKD DPR menggelar rapat internal yang digelar secara tertutup di Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam dalam sidang mengatakan MKD sebagai institusi yang berwenang memeriksa dan memutuskan laporan ini dalam pertimbangannya berpandangan Ahmad Dhani melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR. MKD menghukum teradu Ahmad Dhani yang merupakan anggota fraksi Partai Gerindra dengan sanksi ringan. Ahmad Dhani dihukum dengan teguran lisan disertai kewajiban meminta maaf kepada pengadu, yaitu musisi Rayandi Rohipono alias Ryan Pono, paling lama 7 hari sejak putusan ini. MKD DPR diketahui memproses 2 laporan terhadap Ahmad Dhani dan telah memanggil pihak pelapor untuk dimintai klarifikasi. Kedua laporan itu yaitu terkait pernyataan Ahmad Dhani yang bernada rasial saat rapat Komisi 10 DPR dengan Menpora dan PSSI, serta dugaan penghinaan marga Ryan Pono. Presiden Prabowo Subianto bertemu pendiri Microsoft dan juga tokoh filantropi Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menjelaskan Bill Gates melalui Gates Foundation memberikan bantuan ke Indonesia sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat. Bill Gates memberikan bantuan untuk bidang kesehatan, pertanian, teknologi, dan bantuan sosial lainnya. Menurut Prabowo, Gates Foundation memang banyak berkontribusi di bidang kesehatan melalui PT Bio Farma Persero. Diketahui yayasan tersebut juga mengembangkan beberapa vaksin dan dimanfaatkan 40 negara. Bill Gates memberikan bantuan 1,3 triliun rupiah untuk pengadaan vaksin polio dan kepada Bio Farma, salah satu produsen sebanyak 2 miliar dosis vaksin setiap tahun. Selain bertemu Prabowo, Bill Gates melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Jakarta Timur. Bill Gates tertarik dengan program prioritas pemerintahan Prabowo tersebut. Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas membantah Muhammadiyah dan MUI mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, video pernyataan mantan Komandan Korps Marinir Letjen TNI Mar Purnawirawan Soeharto yang mengklaim MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Gibran viral di media sosial. Video tersebut potongan dari program Rakyat Bersuara di iNews yang dipandu Aiman Wicaksono pada Selasa 6 Mei. Menurut Soeharto, MUI dan Muhammadiyah menyampaikan dukungan tersebut dalam pertemuan mereka di Jakarta. Bahkan dia diundang khusus ke pertemuan itu secara resmi.
Menanggapi hal itu, Anwar Abbas menegaskan MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Masalah adanya desakan untuk pemakzulan wakil presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis dan itu bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah. Menurutnya itu adalah urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Dia menegaskan yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah, terutama presiden wakil presiden, bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini. Dengan begitu, rakyat bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia, serta dalam suasana yang berkeadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi menunjuk Tessa Mahardika Sugiarto sebagai pelaksana tugas Direktur Penyelidikan. Tessa sebelumnya menjabat sebagai juru bicara KPK. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hahareva mengatakan posisi jubir kini dijabat Budi Prasetyo. Penugasan ini untuk mengisi posisi jabatan yang kosong dan bagian dari upaya penyegaran serta penguatan kelembagaan KPK. Selain Tessa dan Budi Prasetyo, beberapa pejabat yang ditugaskan yaitu PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu yang sebelumnya Direktur Penyidikan. Kemudian PLT Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminuddin dari sebelumnya menjabat Direktur Anti Korupsi Badan Usaha. Terakhir PLT Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Rino Haruno yang sebelumnya menjabat Kasatgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Tessa diketahui diumumkan sebagai jubir definitif pada 7 Juni 2024 lalu. Dia menggantikan mantan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri yang sempat menjabat sebagai PLT jubir. Sebelum berkiprah di lembaga anti rasuah, Tessa mengawali karir di Polri. Dia menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian pada 2001. Dia bergabung ke KPK pada 2008 dan 4 tahun berselang memutuskan pensiun dini saat berpangkat komisaris polisi untuk fokus di lembaga anti rasuah. Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan 2 saksi. Jaksa KPK Budi Sarumpayat mengatakan salah satu saksi yaitu Rizky Aprilia merupakan mantan anggota DPR dari PDIP. Rizky merupakan sosok yang hendak digeser dan diganti oleh Harun Masiku melalui proses PAW. Saksi lainnya adalah Saiful Bahri, kader PDIP. Dia pernah divonis bersalah dalam perkara suap tersebut. Sebelumnya kasus suap PAW ini bermula saat caleg PDIP Nazarudin Kemas yang seharusnya duduk di DPR dari Dapil Sumsel 1 meninggal dunia. Secara aturan Rizky berhak menggantikan Nazarudin. Namun Hasto ingin Harun Masiku yang perolehan suaranya berada di bawah Rizky untuk lolos ke DPR. Hasto pun disebut melakukan berbagai cara untuk meloloskan Harun. Hasto diduga melobi Rizky agar mundur dari DPR. Namun Rizky menolak. Hasto juga disebut-sebut sempat menahan undangan pelantikan Rizky sebagai anggota DPR. Akan tetapi Rizky tetap lolos melenggang ke DPR. Kini Hasto didakwa melakukan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dan juga perintangan penyidikan. Kecelakaan beruntun melibatkan 6 kendaraan terjadi di Kota Bandung Selasa kemarin dan mengakibatkan seorang siswa SMA Negeri 5 Bandung tewas. Kecelakaan tersebut melibatkan 4 mobil dan 2 sepeda motor, tepatnya di Jalan Anggrek, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan. Anggota unit Gakum Polrestabes Bandung, Aibtu Nandi Suhendi mengatakan kecelakaan beruntun ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelajar yang mengendarai sepeda motor tewas mengenaskan usai terseret mobil. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi-saksi, kronologi kejadian berawal saat minibus Nissan Kick menabrak motor korban hingga terseret sejauh 80 meter. Minibus kemudian menabrak Alphard, HR-V, dan terakhir mobil pick-up. Petugas telah mengevakuasi sepeda motor dan pengendaranya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, termasuk pengemudi mobil box. Pasca kecelakaan, perempuan pengendara minibus Nissan Kick yang diduga sebagai penyebab kecelakaan dalam kondisi syok dan belum bisa dimintai keterangan. India menyerang Pakistan lewat operasi Sindur Rabu dini hari waktu setempat. Serangan militer terkoordinasi itu menyasar 7 wilayah Pakistan. Gempuran tersebut sebagai pembalasan atas serangan teror di Pahalgam, Kashmir yang menewaskan 28 orang pada April lalu. Serangan India ke Pakistan itu menewaskan 31 orang, bertambah dari sebelumnya 26 orang. Hantaman rudal India juga merusak dan menghancurkan sedikitnya 4 masjid
sebagaimana dilaporkan Associated Press. Militer India mengklaim 9 target di 7 wilayah tersebut menjadi markas kelompok teroris. 9 target itu disebut sebagai tempat persembunyian Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, dan Hizbul Mujahidin. Sebanyak 4 target berada di Punjab, provinsi yang berbatasan langsung dengan India, serta 5 target lainnya di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. Sementara Pakistan mengatakan ada 5 target serangan yang dilancarkan India, yaitu 3 wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan dan 2 di Provinsi Punjab, tepatnya di Ahmadpur Timur dan Murike. Terakhir, India menyerang di dalam wilayah Pakistan pada 2019. Saat itu, jet tempur India melakukan serangan udara terhadap beberapa target setelah menyalahkan Pakistan atas serangan bom bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 40 personil paramiliter India. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.